Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan Seminar Romo Eko Wahyu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selamat mendengarkan. Saya lihat kitab Yosua. Jadi Yosua 1 itu ditulis setelah Taurat Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, baru Yosua. Jadi 5 kitab pertama disebutnya Taurat Musa. Baru setelah Taurat Musa muncul kitab Yosua. Kenapa Yosua? Kenapa Bu? Bu? Gak bisa jawab, saya kempesin. Kenapa disebut Yosua? Kenapa kitab Yosua duluan? Kenapa? Pak? Bu? Karena pengganti Musa siapa? Benar? Yakin? Yosua, betul. Dan Yosua ini di dalam kitab Bilangan, jadi kitab Yosua ini kalau digabungkan itu setelah Bilangan, kitab Bilangan bab 13 di mana bangsa Israel dengan Musa berhadapan dengan tanah Kanaan. Baca, bagus banget. Musa boleh masuk tanah Kanaan atau tidak? Taunya dari mana? Emang waktu itu ibu ada di situ? Musa boleh masuk enggak? Kenapa tidak boleh? Dia orang baik. Dia berhadapan muka berbicara dengan Tuhan. Kenapa tidak boleh? Karena apa? Karena Musa pernah marah pada Tuhan. Syukur ada satu yang baca kitab suci. Betul, Musa pernah marah dan dimarahi oleh Tuhan. Karena Musa pernah tidak percaya pada Tuhan. Maka Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Dan waktu di depan tanah Kanaan, Musa mengutus 12 utusan. Kenapa 12? Kenapa 12? Bukan 13? Karena murid Yesus ada? Ngaco. Muni semangat 12. Yang kayak gini yang susah masuk kerajaan surga. Ibu nggak salah. Murid Yesus 12 tapi hubungan anak. Ulah dipaksakan. Ini zaman Musa, zaman Yesus jauh banget. Kenapa 12? Karena ada 12 suku Israel. Jadi Musa memanggil wakil kepala-kepala suku Israel. Coba datang, lihat tanah Kanaan seperti apa. Dan waktu mereka datang sudah melihat kurang lebih 30 atau 40 hari. Mereka melihat tanah Kanaan. Dan datang kepada Musa dan seluruh orang Israel dengan berkata, Musa, gila tanah Kanaan keren. Susu dan madu, anggurnya bagus banget. Ini kami membawa hasilnya. Tapi Musa, tanah Kanaan dahsyat, susah. Mereka hebat-hebat. Mereka badannya besar kayak raksasa. Kotak-kotaknya kecil-kecil, susah untuk diserang. Sudah, tidak mungkin kita bisa melawan orang Kanaan. Mereka menangis. Mereka ingin balik lagi ke Mesir. Dikisahkan di situ. Tapi Yosua dan Kaleb, jadi dari 12 ini hanya 2 orang. Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan di pihak kita. Tuhan kalau sudah memberikan tanah itu kepada kita, Tuhan akan memberikan pada kita. Asal percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya betul. Yosua mendapat tongkat pemerintahan dari Musa. Dan ingat, Yosua bukan anak Musa. Bukan. Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan. Yosua dalam bab 1 dikatakan kuatkan. Ini kata-kata Yahweh kepada Yosua.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berapa kali kalimat kuatkan hatimu? 3 kali. Kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Itu artinya apa? Berimanlah, percayalah. Kenapa percaya? Karena apa? Tuhan menyertai engkau. Ini tema yang paling dominan dalam kitab suci. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa sampai seperti ini? Bapak Ibu lihat, kalau kita baca WA yang dikirim banyak berita-berita yang buruk, yang menakutkan, bad news, atau berita-berita baik yang membuat kita sukacita, good news. Mana? Banyak berita-berita yang buruk, menakutkan. Sehingga kita gelisah, aduh bagaimana ya, hidupnya makin susah ya. Ingat toh setelah pandemi semua barang mahal, betul atau tidak? Kita ketakutan, betul? Tapi buktinya Anda masih hidup, masih gendut, subur. Itu nggak mungkin kayak gini gendutnya busung lapar. Padahal kita selalu takut, selalu dibuat gelisah. Aduh takut, aduh nggak bisa. Tapi kok bisa aja ya? Kok masih hidup ya? Saya pernah waktu frater di Pandu, kan kami harus setiap hari misa pagi dan doa pagi. Kalau udah misa pagi itu selalu banyak encim-encim datang. Kan biasa kalau misa pagi encim-encim. Yang muda mah jarang. Karena encim-encim tahu sebentar lagi dipanggil Tuhan. Jadi mereka mempersiapkan diri mereka gitu. Rajin ke gereja, rajin. Saya kalau misa duduk di tengah belakang. Saya tahu ada satu encim rajin datangnya. Tiba-tiba si emak itu nggak datang. Saya melihat kemana emak ini ya? Sakitkah? Minggu aku lihat, tapi dia biasanya bisa jam 6 pagi, dia jam 8. Saya lihat, si emak. Tapi pada saat saya mau kejar, sudah pulang. Saya lihat Senin datang nggak? Enggak, seminggu enggak misa. Terus minggu berikutnya saya ketemu lagi misa jam 8, biasanya jam 6. Saya kejar dan saya tangkap, Mak. Kan kalau menangkap mama nggak ada gosip. Dan kalau memegang mama nggak nyetrum. Yang ada konslet malahan. Saya pegang, Mak, Jim, apa frater? 2 minggu aku cari, Mak. Misa biasanya ada di depan aku. 2 minggu kagak ada. Kemana aja? Sakit? Enggak. Kenapa? Nggak misa. Kan biasanya rajin. Frater ini nggak baca berita ya. Nggak punya WA. Kenapa? Frater tahu di Bandung ini pagi-pagi banyak anak gadis yang diperkosa. Jadi mate takut misa pagi.
Terus saya teh ngomong, ya Allah, mak, kata saya teh. Saha anu arek memperkosa emak ya Tuhan. Tulang wungkul, rarayun kabeh gitu ya ampun. Payudara sudah tidak di tempatnya gitu, sudah turun kemana-mana gitu. Gak jelas mak, kata saya teh. Frater mah tidak tahu saya teh gini-gini juga udah gadis lagi. Dan singkongnya udah 30 tahun yang lalu meninggal gitu ya. Tapi lihat di sini, saya sampai ketawa, ya ampun. Kata saya berita-berita kayak gitu nggak perlu dibaca, nggak perlu. Tapi saya teh takut. Sebut nama Yesus, Yesus gitu ya. Sebut nama Yesus mak, gitu ya. Jangan takut. Jadi apa yang saya mau katakan, kita seringkali terpengaruh oleh berita-berita apa? Buruk. Berita-berita buruk. Kita terpengaruh. Maka lihat, kata-kata ini adalah kata-kata yang sampai kapanpun berlaku untuk kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Berapa banyak suami istri di sini yang kecewa dengan pasangannya? Gak perlu angkat tangan. Tuhan sudah tahu. Berapa banyak para suami yang jengkel dengan para istrinya. Yang berdoa, Tuhan inikah anugerah darimu. Saya berikan kembali kepadamu. Saya sudah tidak kuat Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menjawab doa suami itu, suami ibu dengan berkata, saya pun tidak kuat. Karena saya tidak kuat, saya kasih ke engkau. Jadi Bapak Ibu, banyak dalam kehidupan yang membuat kita takut, gelisah. Maka Yesus pun selalu berkata, jangan takut, jangan gelisah. Di dalam Injil berkali-kali dikatakan, kepada para murid pun, kalimat pertama dikatakan, jangan takut. Waktu Yesus menampakkan diri, di saat para murid ketakutan, jangan takut. Karena Anda berkata, pastor, ai takut teh normal kan? Normal, betul. Gelisah normal, normal. Siapa yang tidak punya ketakutan, pergilah ke tempat retret di atas Pratista. Di situ tempat orang tidak ada ketakutan dan kegelisahan. Namanya RSJ Cisarua. Iya enggak? Di rumah sakit jiwa ada enggak orang-orang yang gelisah dan ketakutan? Ente, saya datang gelo, tuna naon. Gitu. Tidak ada orang yang tersinggung di sana, tidak ada. Gitu. Jadi orang takut, orang gelisah, orang punya kekhawatiran, orang punya kemarahan, orang punya kesedihan adalah normal. Tetapi Anda menjadi abnormal, tidak normal kalau hidupnya diatur oleh kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan serta kesedihan. Gak normal. Karena sering kalau kita punya kesedihan atau ketakutan, kita selalu berpikir kita adalah orang yang paling sedih di dunia ini. Betul atau tidak? Anda blow on. Anda blow on. Emang kalau Anda sedih, semua orang akan sedih? Tidak. Anda sakit hati dengan orang. Apakah orang yang membuat sakit hati Anda hidupnya tidak akan disejahterakan oleh Tuhan? Tentu. Dia makin sejahtera, makin hore, dan Anda makin sakit hati. Lihat, betul, bodoh sendiri. Betul. Maka ini kata-kata yang tidak salah, kuatkan, teguhkan. Allah menyertai kamu. Jadi lihat di sini, bagus. Allah menyertai kamu. Bukan Allah akan membuat hidupmu enak. Ndak. Bukan Allah akan memudahkan hidup kamu. Bukan.
Allah nggak ngomong Allah akan memudahkan hidup kamu. Enggak. Allah menyertai kamu. Jadi kalau Anda punya masalah, Anda punya beban, Anda hidup Anda berat, tenang. Allah menyertai kamu.